Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel sahabat belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Delika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh yang sangat pemberani, tangguh, jago strategi perang, bahkan golongan manusia, kaum Quraisy, dan juga para iblis dan jin-jin pun gemetar dengannya. Siapakah dia? Tidak usah berlama-lama, so happy watching. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua pengganti Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lahir dari pasangan Khattab bin Nufail yang berasal dari Bani Adi dengan Hantamah yang berasal dari Bani Makhzum. Beliau juga mempunyai saudara yang bernama Fatimah binti Khattab dan juga Zaid bin Khattab. Beliau lahir pada tahun 584 Masehi atau kurang lebih 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan di Mekah, Saudi Arabia. Tak hanya teman sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab ini juga merupakan mertua dari Rasulullah SAW karena Rasulullah menikahi putrinya yang bernama Hafsah. Jadi Umar bin Khattab ini sekaligus mertua dari Rasulullah SAW. Umar bin Khattab ini memang sangat disegani di kalangan kaumnya, bahkan kaum kafir Quraisy pun sangat menghormati dan segan kepada Umar bin Khattab. Bahkan sebelum Umar bin Khattab ini masuk Islam, beliau ini terkenal sebagai Asadullah, yang berarti singa padang pasir, ya karena keberanian strategi perangnya, sehingga kaum kafir Quraisy ini sangat menghargai dan juga segan kepada Umar bin Khattab. Bahkan tak jarang kebanyakan dari mereka ini yang takut dan gemetar ketika mendengar nama Umar bin Khattab. Lalu bagaimana sih kisah Umar bin Khattab masuk Islam ini? Jadi sebelum Umar bin Khattab ini masuk Islam, seperti kebanyakan yang dilakukan para kaum jahiliyah, ya minum-minuman keras, minum-minum beralkohol. Namun setelah Umar bin Khattab ini masuk Islam, beliau tidak lagi menyentuh minum-minuman beralkohol tersebut. Bahkan tak jarang sebelum beliau ini masuk Islam, Umar bin Khattab ini juga ikut menyiksa kaum muslimin yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sebelum beliau ini masuk Islam. Tak hanya menentang, Umar juga ikut menyiksa kaum muslimin dengan sangat kejam. Namun kemudian saat itu Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah agar salah satu dari dua Umar, maksudnya itu Umar bin Khattab dan juga Amr bin As, agar dibukakan pintu hidayah agar salah satu dari mereka ini masuk Islam, karena kedua Umar tersebut memang sangat berpengaruh. Akhirnya Allah kemudian membukakan pintu hidayah Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab ini mendapat kabar bahwa adiknya masuk Islam. Siapa adiknya? Ya, Fatimah. Kemudian Umar sangat marah. Di situ puncak marahnya Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Beliau bahkan mengambil pedangnya dan hendak membunuh Rasulullah. Tapi sebelum itu beliau ini ke rumah adiknya terlebih dahulu, yakni Fatimah binti Khattab. Sampai di rumah adiknya untuk mempertanyakan kebenaran itu, apakah benar ia sudah memeluk ajaran Muhammad. Ternyata sesampai di sana, Umar ini mendengar adiknya membaca salah satu ayat suci Al-Quran, yakni surat At-Toha ayat 1-8. Di situ dia sangat terenyuh dan kemudian tanpa sadar ia sudah meneteskan air matanya, dan di situ ia kemudian terketuk pintu hatinya untuk mulai ingin belajar,
Islam kepada Rasulullah SAW. Sejak saat itu Umar bin Khattab mulai menyatakan keislamannya, memeluk agama Islam, belajar tentang Islam. Bahkan beliau ini menjadi salah satu dari sahabat, menjadi salah satu bagian dari perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama Islam dan mensyiarkan ke kaum Quraisy. Mendengar hal ini, mendengar kabar bahwa Umar bin Khattab ini masuk Islam, ya mereka ini jadi ketar-ketir karena salah satu dari kekuatan mereka. Awalnya Umar kan emang membantu mereka untuk menyiksa kaum muslimin, tetapi kalau Umar masuk Islam, tentu saja hal ini kekuatan kaum Quraisy ini semakin berkurang. Mereka semakin segan untuk menyiksa kaum muslimin. Setelah masuk Islam, Umar kemudian ikut Rasulullah untuk hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Bersama para sahabat yang lainnya, Umar mulai beradaptasi dengan kaum muslimin. Beliau juga mengikuti perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, dan peperangan Syria. Begitu banyak jasanya untuk perjuangan kaum muslimin. Bahkan kaum Quraisy yang dahulunya ini sangat semena-mena, kini harus berpikir dua kali untuk menyiksa kaum muslimin lagi. Ya karena ada Umar ini, mereka ya jadi ketar-ketir. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, Umar ini tidak mempercayai berita tersebut dan tidak segan-segan. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, dia akan memotong tangan dan kaki orang yang mengatakan hal tersebut. Kemudian Umar bin Khattab pun segera mendatangi Abu Bakar dan juga sahabat lainnya untuk memeriksa kebenaran hal tersebut. Kemudian Abu Bakar pun menenangkan Umar dan berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah memang telah wafat, tetapi jika kau menyembah Allah, sungguh Allah itu tidak akan pernah wafat. Akhirnya di situ Umar mulai menyadari memang benar yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Mereka kemudian di situ pecah tangisan mereka karena kehilangan oleh kekasih Allah yakni Rasulullah SAW. Namun mereka tetap menyegerakan pemakaman Rasulullah SAW beserta Umar tadi. Umar juga ikut membantu pemakaman Rasulullah tersebut dengan berat hati sebenarnya. Singkat cerita, setelah kepeninggalan Rasulullah, kemudian kaum muslimin dipimpin oleh khalifah pertama. Siapakah dia? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika pada zaman Abu Bakar ini, Umar ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai penasehat pada zaman itu ketika kepemimpinan khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Khalifah Abu Bakar ini wafat, barulah itu kemudian Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah yang kedua, menggantikan Abu Bakar untuk memimpin kaum muslimin. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua pada tahun 13 Hijriah setelah kepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq, atau sekitar tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi, kurang lebih 10 tahunan beliau menjabat sebagai khalifah. Bukan hal yang mudah untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah dan juga Abu Bakar. Namun Umar bin Khattab tetap tegas dan juga berusaha menjalankan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Banyak sekali peran-peran yang banyak sekali pengaruh atau kiat-kiat yang dilakukan Umar untuk memajukan umat Islam. Yang pertama, dalam kepemimpinannya Umar berhasil
menaklukkan Kekaisaran Sasania dalam kurun waktu 2 tahun pada tahun 642 Masehi hingga 644 Masehi dan mengambil alih 2/3 dari wilayah Romawi Timur. Kemudian yang kedua, pada tahun Khalifah Umar inilah mulai didirikan pertama kali yakni Baitul Mal. Kemudian yang ketiga, pada tahun 638 Masehi ia memperluas dan memperbaiki atau merenovasi Masjidil Haram untuk tempat beribadah haji umat Islam. Dan juga tak hanya itu, beliau juga memerintahkan untuk merenovasi Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Umar memang terkenal sangat tegas dan juga kejam, tapi itu hanya sekilas sebenarnya. Dalam kesehariannya beliau ini justru sangat sederhana. Oh ya, Umar ini juga mendapat julukan Al-Faruq loh. Apa sih Al-Faruq? Jadi Al-Faruq itu berarti dapat membedakan mana yang baik dan yang benar. Ya, beliau memang sangat tegas. Bahkan karena kesederhanaan Umar, pernah ada, jadi suatu ketika Umar walaupun menjabat sebagai khalifah, beliau ini nggak hanya berleha-leha atau menikmati kenikmatan dan kekayaannya selama menjadi khalifah. Justru ini menjadi amanat besar bagi dia. Jadi pernah suatu ketika Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini pada malam hari sengaja berkeliling untuk memeriksa keadaan rakyatnya itu bagaimana sih. Kemudian tapi Umar bin Khattab tidak dikawal oleh bodyguard atau pengawal atau ditandu. Beliau hanya berjalan kaki dan seorang diri Kemudian beliau menjumpai seorang anak kecil menangis merintih kesakitan kepada ibunya. Anak kecil itu ternyata sangat kelaparan. Sang ibu kemudian membujuk anak tersebut agar menunggu yang dimasak ini segera matang sampai anak itu pun tertidur. Kemudian Umar bin Khattab pun menghampiri ibu tersebut dan menanyakan, wahai ibu, sebenarnya apa yang kau masak? Kenapa kok belum matang? Istilahnya seperti itu. Kemudian sang ibu pun menjawab dan membuka apa yang dimasak, ternyata itu adalah sebuah batu. Kemudian Umar bin Khattab pun menanyakan, mengapa kau masak batu? Tentu ini tidak akan matang sampai kapanpun. Kemudian ibu itu pun menjelaskan bahwa itu sebenarnya caranya untuk bukan membohongi anaknya sih, seperti kayak merayu anaknya agar segera tidur gitu loh. Walaupun dalam keadaan lapar, ibu ini justru menjelek-jelekan Khalifah Umar. Ibu itu berkata bahwa dulu ketika Rasulullah dan Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, kami tidak pernah kekurangan. Namun ketika khalifah itu berganti kepemimpinan menjadi khalifah sekarang, kita menjadi sangat kekurangan. Tanpa mengetahui bahwa yang diajak bicara itu ialah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tanpa menjelaskan apapun, Umar bin Khattab kemudian langsung pergi dan membawa 3 karung tepung untuk dibawa ke ibu tersebut. Dia menggendong karung itu sendiri sampai 3 karung untuk diberikan kepada ibu tersebut, dan sampai Umar pun membantu ibu tersebut untuk memasak bahan makanan tersebut agar layak dimakan oleh anaknya. Setelah itu ibu itu pun kemudian bertanya, siapa kau, mengapa kau mau membantu kami? Kemudian disitulah Umar bin Khattab kemudian menjelaskan bahwa dialah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ibu itu merasa sangat terenyuh dan merasa malu karena yang dicelanya itu ada di hadapannya.
Umar bin Khattab tidak marah, malah justru Umar ini meminta maaf kepada ibu tersebut jika dia lalai terhadap kepemimpinannya. Mereka kemudian berdamai. Ibu itu kemudian minta maaf, Umar pun minta maaf, mereka saling memaafkan. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah atau kurang lebih 10 tahun beliau menjabat sebagai khalifah. Kemudian pada tahun 23 Hijriah inilah beliau meninggal karena dibunuh oleh Abu Lu'lu', seorang yang fanatik terhadap kepemimpinan Umar bin Khattab ketika beliau ini sedang melaksanakan sholat subuh. Umar kemudian dimakamkan di samping Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Ya teman-teman, itu tadi singkat cerita mengenai kisah Umar bin Khattab. Walaupun dia tegas, sebenarnya lembut juga sih dalamnya, kan. Beliau patut diacungi jempol atas kepemimpinannya. Banyak sekali kiat-kiat atau peranan yang beliau ambil saat menjadi khalifah. Semoga kita dapat meneladani sifat beliau, mulai dari berani membela kebenaran, dapat membedakan mana yang baik dan benar, tidak sombong walaupun mempunyai pangkat yang tinggi. So, menurut kalian apalagi ya yang bisa diteladani dari kisah Umar bin Khattab ini? Terima kasih, mohon maaf bila ada kurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terus saksikan di next video Anadaulika channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.